saya diposisikan di hari Rabu. Untuk itu Pak kami Juru Kunci. mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu sejarah yang telah tiba di sini. Mudah-mudahan semuanya hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun sejarah secara global atau singkat, beliau bernama Prabu Haryang Kencana bin Prabu Borosngora bin Prabu Cakradewa atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar. Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar itu dinobatkan oleh Gus Dur. Ketika itu Gus Dur ada kunjungan ke sini waktu beliau jadi presiden, sekaligus membuka makom ini. Ya. Berikut beliau memberikan nama Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, itu dari Gus Dur. Gus Dur itu sering ke sini Pak, sebelum jadi presiden juga beliau sering nginap di sini. Kan belum ada bangunan Pak, nginapnya di rumahnya Juru Kunci yang pertama, yang Bakri Wabak. Untuk itu beliau langsung membuka makom ini, dan makom ini Pak, nama ini yang Borosngora itu waliullah yang paling tua Pak, paling sepuh di antara wali-wali yang lain. Ini kan putranya Prabu Haryang Kencana wafat 700 Masehi. Kalau dibandingkan dengan Wali Songo kan 1400-an lah, 1420 Masehi. Iya, Kalau Wali Songo jauh berbeda Pak. 2 lipat. Beliau yang menjadi intinya kan yang Borosngoranya gitu. Yang tadinya kan berangkat dari kesaktian kegagahan Pak. Gitu. Jadi kebetulan kedengaran oleh beliau di Timur Tengah, tepatnya di Mekah, ada seorang yang gagah berani, Sayyidina Ali. Penasaran beliau berangkat ke sana Pak. Bertemu dengan beliau, langsung menjajah, bukan masuk Islam, bukan mau masuk Islam Pak, mau menjajah. Soal di sini tidak ada tandingannya Pak. Maka itu simbol-simbol mau ular itu kan simbol-simbol kegagahan. Maka di dalam kitab itu dikatakan Subiharujul Suca bil Asa. Ya, itulah yang satu yang sudah mengajalnya. Maka orang-orang yang gagah disepertikan singa atau maung Pak. Maka simbol itu simbol kegagahan. Seperti Siliwangi, kan simbolnya maung Pak. Itunya simbol-simbolnya itu keberanian gagah. Yang jadi intinya yang Borosngora pergi ke sana bertemu dengan Sayyidina Ali, menjajah langsung Pak. Ternyata tidak mampu, cuman mencabut pedang Pak. Gitu. Sampai keringat darah tidak mampu. Kata Sayyidina Ali, cuman satu kuncinya yaitu 2 kalimat syahadat. Maka beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekaligus pedang itu bisa dicabut Pak. Bahkan diberikan langsung kepada beliau, pada yang Borosngora pedangnya itu Pak. Tapi bukan pedang Dzulfikar Pak, karena Sayyidina Ali itu banyak koleksi pedang Pak. Kalau pedang Dzulfikar itu kan pedang kedudukan sebagai sahabat Rasul, tidak diberikan itu Pak. Yang diberikan itu yang lainnya, pedang yang lainnya Pak. Masuk Islam ceritanya Pak, beliau di sana gitu. Kata Sayyidina Ali, jangan buru-buru ke sini, jangan buru pulang ke Indonesia sebelum bisa membawa air jam-jam di wadah yang bolong. Kalau sudah mampu bisa silahkan pulang. Maka beliau menurut cerita 6 bulan di sana Pak, di Mekah 6 bulan sambil menimba ilmu, cari ilmu dari beliau dari Sayyidina Ali. Jadi ini murni sanadnya, sanad ilmunya lebih dekat kepada Rasulullah Pak, karena langsung dari mantu Rasul yaitu Sayyidina Ali. Ini muridnya Pak yang Borosngora. Dengan izin Allah, ridho Allah, beliau bisa membawa air jam-jam di wadah yang bolong. Mulai beliau pulang ke sini. Ini belum ada danau Pak. Gitunya, belum ada danau, masih daratan. Beliau bingung, dikemanakan ya air Pak? Ya tumpah di sini Pak, di jalan rumah. Ya, air jam-jam itu. Sekalian kebetulan ada air yang keluar Pak dari darat, air mata air. Maka pinggir-pinggirnya di bendung, setarnya dari pasir jambu, ada nama pasir jambu Pak. Setarnya di sini di bendung, pinggir-pinggirnya jadilah danau. Namanya Danau Panjaluk atau Situ Panjaluk atau Danau Lengkong Pak. Disebut Lengkong itu karena belat-belit Pak. Itunya. Soalnya yang di ujungnya gitunya. Maka sebut Danau Lengkong atau Situ Panjaluk. Panjaluk itu diberi nama oleh beliau juga
oleh Yang Boros Ngora Panjalu itu singkatan Pak. Papagon agama jalankan ulah salah. Pedoman agama negara jalankan jangan salah gitu Pak. Itu nama singkatan Panjalu. Maka kaum mau selamat kata beliau jalankan agama gitu. Kalau bernegara jalankan negara Pak. Agama dan negara jalankan. Kalau mau selamat itu wasiatnya beliau Pak. Bahkan banyak wasiatnya beliau Pak, diantaranya makan harus halal, ya, pakai harus sebenarnya, ucap lambah sebenarnya Pak, kata beliau, dan lain-lainnya itu wasiat dari beliau. Kalau mau selamat, ya, kita menuju kalau subhanallah kata beliau, maka papagon agama jalankan, jangan salah. Itu konsep beliau Pak. Untuk itu. Dulu beliau sebagai kerajaan di sini Pak, kerajaan kecil, masih cabang dari kerajaan Galuh. Dulu kan Ciamis itu bukan Ciamis Pak, tapi Galuh Pakuan namanya Pak. Di sana ada kerajaan besar, daerah Ciamis Pak. Sebelum jadi Ciamis, sebelum diganti Galuh dulu namanya. Berdiri 300 Masehi Pak. Sedangkan Rasulullah lahir 571 Masehi. Masih jauh. Ini wafatnya 700 Masehi. Apalagi Yang Boros Ngoranya bapaknya Pak. Di mana bapaknya makomnya Pak, dan sampai sekarang menurut versi di sini belum diketemu Pak makomnya itu. Tapi beliau meninggalnya di sana di Sukabumi, di Ciambar, Jampang Tengah, meninggal di sana. Sesudah dakwah beliau Pak dibawa sama putranya ini Pak ke sini. Di sini moksa nggak ada. Kalau kata orang Sundaman namanya Sang Hyang Pak, ya, Yang Hyang Tete Ayah. Yang Boros Ngora itu namanya Sang Hyang Boros Ngora Pak. Di sini Pak muksan di sini gitu. Nggak ada. Maka kata ahli marifatnya, kalau orang-orang yang sudah marifat kadang-kala jasadnya nggak ada Pak. Termasuk kerajaan juga nggak ada Pak tuh. Ini kan dibangun sama desa ini Pak. Bangunan bukan kerajaan. Termasuk moksa sama kerajaannya Pak. Nggak ada. Nggak ada tempat jelasnya. Kata beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomahnya itu bisa membawa air jam-jam di wadah yang bolong. Kata logika kan nggak mungkin Pak, ya. Tuh. Tapi kan bagi Allah mungkin aja Pak. Malah gampang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau membawa ke sini. Mana air jam-jamnya? Ya disatukan sama ini Pak. Danau. Sama danau. Gitu. Kalau mau berkah silakan, di sana ada air Pak yang sudah dibungkusin sama plastik. Itu udah disuling, bisa diminum. Nah, silakan. Minta kepada Allah kesehatan, untuk berkahan silakan. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Sohibul Karomah yang Panjalu. Itu Syekh Panjalu, insya Allah mudah-mudahan terkabul semuanya Pak. Ya. Kedua, senjatanya itu atau pusaka itu adalah semacam kujang Pak. Mungkin yang diceritakan sama Prabu Walisnya Siliwangi itu Pak, itu Pak. Karena kan Siliwangi itu bukan orang Pak, tapi nama, pangkat, titel. Siliwangi itu kan Siliwangi, harum Pak. Gitu sih. Seperti Prabu Kian Santang itu kan bukan nama Pak. Karena nama aslinya mah yang Syekh Rahmat Pak. Yang di Garut di Godong, Syekh Rahmat itu Kian Santang. Di Kian Santang itu nama pangkat. Ya, Kian Santang, San itu bulan, Tang bintang. Jadi berbagai-bagaikan itu. Ya, pangkat-pangkat yang itu. Seperti Boros Ngora itu pangkat. Tak banyak yang namanya buat kayak Dul Iman ini Pak, yang Boros Ngora teh. Maka Gus Iman menamakan Sayyid Ali bin Muhammad Umar atau singkatnya Syekh Panjalu. Syekh Panjalu itu Prabu Boros Ngora. Prabu itu kan nama kerajaan Pak. Jadi beliau membawa pusaka 3 banyak, yang seperti ketepel Pak, yaitu yang kujang, yang sama pedang, disimpan di Bumi Alit atau di museum. Ya, kata beliau kalau mau berjalan ke sini cukup dengan ke putranya aja atau ke pusakanya silakan. Gitu. Kalau mau bersama beliau, karena makamnya belum diketemu sampai sekarang ini menurut versi di sini Pak. Adapun yang banyak mengaku banyak Pak ya, tapak tilas-tilasnya itu. Di Sukabumi kan ada petilasannya, pedangnya meninggalnya di sana, dibawa ke sini, di sini moksa, menghilang itu Pak. Itulah.
itu secara global sejarah diberikan. Mudah-mudahan kita semuanya dengan hadir ke sini bersilaturahmi, bersowan, berziarah kepada beliau, beliau melihat kita, beliau mendengar kita. Untuk itu bersihkan hati kita semua. Minta kepada Allah, mudah-mudahan beliau mengusulkan atau menyampaikan hajat-hajat semuanya, bapak-bapak satunya oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya secara singkat sejarah sekian saja, mohon maaf ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.